Kita bahas Liga 2. Liga 2 yang oke. panas. Iya nih. Sayangnya panasnya in negative way. Ya betul. Karena tipikal orang nggak mau kalah. Aha. Terus supporter yang juga Dan panasnya ini atas bawah nih. atas bawah. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. dan Donzol. Dan Ya, kita pertama udah kalinya ya. penyanyi nih. Iya nih. Pakai begini-gini ya. Ya karena ini juga bisa didengerin di Noise. juga ya. Betul, di Dan Noise. buat teman-teman yang suka dengerin Noise juga ada kita sekarang. Ya, Oke, betul. Is, apa kabar? Baik, Udah alhamdulillah. lama gak ketemu Kapan Benny. Kap. Kan dia baru balik dari Thailand nih, gue tahu nih. Lo ngapain di Thailand? Hah? Itu ngedampingin tim yang juara salah satu turnamen di Indonesia. Mahasiswa ya? Itu Amatir. Oh, amatir ya. Klub amatir, Oke. fans club lebih tepatnya. Oke. Terus bertanding 2 kali di Thailand. Lawan tim profesional Thailand. Berarti lo 2 hari di sana kemarin? 4 Lama juga ya. 4 kan jalan-jalan Di juga. Bangkoknya ya? Ke Pattaya dulu. Wih, ngeri banget. Ngeri. Ngecek aja berapa harga tanah. Oke, Don, kita mau bahas apa nih sekarang? Kita bahas Liga 2 Liga 2 yang oke. panas. Iya nih. Sayangnya panasnya in negative way. Ya, betul. Karena tipikal orang nggak mau kalah. Aha. Terus supporter yang juga Dan panasnya ini atas bawah nih. atas bawah. Supporter Di grassroots dan juga sama manajemen di ya. petinggi klub. Petinggi klub ya. Iya, Dan benar. itu menjadi PR besar sih menurut gua. Mhm. Kita tahu bahwa tahun lalu kita terpukul sepak bola Indonesia dengan tragedi Kanjuruhan. Kok kayak nggak belajar apa yang terjadi gitu, dan ini akan kita bahas hari ini tentunya. Betul. Terkait dengan apapun yang terjadi di Liga 2. Nah, sampai pekan ini 9 Mhm. dari 28 klub Liga 2 yang belum melakukan pergantian pelatih. Itu kira-kira menurut lo ya, kan belum ada pergantian pelatih nih di 9 klub itu. ya 9 klub itu. Ya. Sebenarnya Liga 2 sekarang tekanan lebih kencang gak sih? Kalau ngomongin Liga 2 sebenarnya dari musim ke musim itu pasti tekanan tuh selalu kencang. Dan terkadang klub-klub tuh lebih banyak itu nggak sabaran. Oke. Ya, ini indikasinya adalah dengan begitu cepatnya pelatih yang dipecat. Itu terjadi lagi pada musim ini. Jadi 19 pelatih udah dipecat, 9 yang masih bertahan. Ya, kalau ngelihat dari yang 9 masih bertahan, ini pastinya karena memang performa timnya memang oke. Ada yang oke, kayak misalkan PSBS Biak, Henry Susilo tuh. Iya, Nah, diganti ya. Malah pindah ke Sriwijaya. Iya. Kayaknya sih ini mungkin karena Henry Susilo itu kan punya ini juga Kedekatan. ya. Ikatan batin juga mungkin dengan Sriwijaya FC. Iya. Akhirnya dia menerima tawaran itu untuk membawa Sriwijaya FC keluar, ibaratnya membawa mereka setidaknya bisa lolos ke 12 besar. Sekarang peluangnya agak tipis nih. Mereka kan sekarang ada di posisi keempat grup 1. Iya. Nah, PSBS Biak dia berhasil bawa sampai ke puncak klasemen. Sementara ini ya, sampai per hari ini kita syuting gitu. Nggak tahu nanti Persewar kalau menang di hari ini. Betul. Dan kalau kita bicara tim yang udah memastikan lolos ke babak 12 besar, yaitu Semen Padang dan Persela Lamongan yang menjadi klub yang udah masuk ke 12 besar nih. Kalau lo melihat performa Semen Padang dan Persela sendiri? Gua rasa memang kedua tim ini sangat layak ya, untuk lolos lebih cepat dari segi persiapan tim gitu. Secara materi pemain juga bisa dibilang materi pemainnya oke punya di dua tim kedalaman ini. skuadnya ya. Dan kondusivitas di dalam tim ini juga sangat menunjang banget. Ya lo tau lah Semen Padang dikit-dikit bonus, menang langsung dikasih bonus, aman diajar, lah ya. aman lah gitu. BUMN juga kan. Dan mereka ini juga makin termotivasi ketika main di kandang. Itu rame sekarang tuh. Salah satu atau bisa dibilang pertandingan terbanyak selalu ada Semen Padangnya. Iya benar. Nah itu makanya sekarang tuh mereka kondisinya lagi bagus. Dan memang arahnya pengen banget mereka untuk promosi ke Liga 1. Yep. Plus ada beberapa tim lagi kayak misalkan FC Bekasi City juga. Itu juga kayak tinggal nunggu waktu. Ya mungkin pekan ini harusnya udah bisa dipastiin. Betul. Tuh mereka bisa lolos ke 12 besar. Nah terus ya satu lagi tadi Persela ya. Persela ini memang dari awal musim ini memang bisa dibilang persiapannya yang paling jor-joran. Yeah. Datengin para pemain yang lumayan punya nama lah. Betul, yang punya
pengalaman di kompetisi kita nggak Liga di Liga 2 tapi di ya? Liga 1, Zulham Zamrun, kemudian Herman Jumafo, Silvio Escobar, terus ada si Aldi Al-Ahya juga di situ. Gitu. Jadi ada banyak pemain-pemain ya, termasuk Adi Suhendra juga ada di situ. Ya banyak pemain-pemain berpengalaman yang memang menopang tim Indy sehingga sekarang berada di puncak klasemen grup 3. Berarti formulanya lu kalau untuk sukses di Liga 2 tuh kita bicara pemain-pemain pengalaman tuh harus dominan ya, Is ya? Ya gini, kalau di Liga 2 itu memang kan sebenarnya ini ajang untuk, kalau menurut gue ya harusnya ajang untuk para pemain muda. Betul. Bisa mengeksplorasi ataupun dalam tanda kutip menjual diri mereka. Betul. Nah, cuma memang terkadang tim itu butuh pemain berpengalaman. Dalam satu momen kan pasti ada tuh. Betul, setuju lu gua. Sebagai pelatih lu pasti punya punya lah lu pandangannya kalau misalnya itu dalam situasi kompetisi yang ketat seperti ini, pemain berpengalaman tuh dibutuhkan gitu loh. Betul. Terlepas dari pemain asing mereka, pilihannya juga oke. Ya kan sekarang ada 2 pemain lah ya asing yang bisa direkrut sama klub gitu. Dan sejauh ini Persela, Bekasi City, kemudian Semen Padang, terus ada PSBS Biak gitu, Persewar Waropen juga, itu adalah tim-tim yang gue rasa secara persiapan dan mereka benar-benar terlihat siap untuk bisa bersaing merebut jalur promosi. Ya, semakin mengerucut ya sebetulnya kalau kita bicara di persaingan di Liga 2 ini. Tapi memang di level bawah juga nggak kalah seru ya. Di klasmen di papan bawah ya setidaknya karena kan ada degradasi juga. Ada degradasi. Dan beruntungnya yang sekarang ada di papan bawah ini nggak langsung degradasi, dibikin zona playoff degradasi. Grup lagi. Jadi 4 ke bawah 4-7 itu di masing-masing grup itu akan melakukan zona playoff degradasi. Berarti 4 kali 4 grup ya? Iya, 16. Jadi ada babak 12 besar menuju ke promosi, 16 kecil. Ada 16 kecil ibaratnya gitu yang akan menuju ke degradasi. Jadi sementara ini mereka masih aman nih. Masih aman nih, agak-agak slow nih ada di papan bawah PSKC, Persiba Balikpapan gitu. Betul. Kan. Agak-agak slow lah gitu. Tapi pada saat playoff ini pasti gue yakin itu pasti akan mati-matian all out gitu loh. Ini yang bakal seru lagi di situ sebenarnya. Nah itu menariknya masalah nanti transfer window juga tuh Is. Transfer window udah pengen habis kayaknya. Udah pengen habis ya. Iya, hampir sama kayak Liga 1 sih. Berarti nggak bisa nambah lagi kayak waktu beberapa tahun lalu ya. Ya benar kan beberapa tahun lalu kan ada beberapa pemain. Gue juga lupa bakal ada lagi transfer window atau enggak setelah fase reguler fase grup di zona itu, tapi kayaknya enggak deh. Iya, karena kan seharusnya dengan transfer window yang 1 kali itu menurut gue udah cukup. Tinggal bagaimana setiap tim memiliki kreasi sendiri, kemampuan pelatih mengolah timnya, menurut gue itu juga sangat penting. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pemain-pemain yang ya tambahan lagi malah aneh jadi kayak si tim Tarkam. Ya benar. Bilang seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Secara rules nantinya tidak ada kejutan-kejutan karena kita tahu kadang-kadang kan ada aja kejutan-kejutannya. Itu yang kadang-kadang perubahan-perubahan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, kalau kita bicara tadi laga Liga 2, Liga 1 November nih banyak banget hal yang negatif juga nih. Benar. Dari di Aceh, di Gresik, ya benar. Tangerang terakhir kemarin dan gue kan kita tahu ya bahwa selalu ada dilarang untuk supporter tandang. Supporter tamu atau bahkan juga nggak boleh ada penonton. Iya, ada pertandingan yang digelar tanpa penonton tapi tetap ada yang datang. Memang kalau digelar tanpa penonton itu, gue yakin di setiap pertandingan nggak murni kosong plong. Betul. Ada lah tamu-tamu undangan yang datang. Tapi kan khusus supporter yang membeli tiket itu kan tidak ada. Betul. Gitu. Nah itu yang sebenarnya harus disadari juga sama penonton kita gitu. Gue juga bingung kenapa ketika ada larangan supporter away datang, walaupun dia tidak berpakaian klub kebanggaan mereka gitu, tapi tetap memaksakan gitu, yang akhirnya juga berujung ribut. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan gitu loh. Iya, yang gue sayangkan nggak cuma itu ya, maksud gue gini, yang tadi gue bilang di awal bahwasanya kita terpukul dengan tragedi Kanjuruhan. Iya benar. Lalu sekarang supporter pada saat tragedi Kanjuruhan jelas supporter juga tidak mau, artinya gini, tidak mau disalahkan, walaupun juga punya peran juga di sana. Semua aspek juga punya peran, keamanan segala macam, panpel dan lain-lain. Tapi permasalahan terbesarnya sekarang sudah ada larangan. Iya. Tetap datang, bahkan membuat keributan yang bahkan kalau yang di Gresik tuh sempat ada video viral penggunaan gas air mata tuh. Iya, itu SOP-nya kenapa ada lagi sampai gas air mata? Gua sih berpikir harusnya tidak sampai ke situ ya, harusnya ya. Tapi mungkin pihak kepolisian juga dalam keadaan terdesak
akhirnya terpaksa mengeluarkan itu, tapi itu tidak dibenarkan sebenarnya dalam penguraian masa di sepak bola karena di aturannya itu memang tidak bisa, tapi tidak ada gas air ya, mata gitu loh. Yang lucu gas air matanya sampai ke depan ke jalan raya ya. Itu viral loh. Iya, karena memang kan deket banget tuh Gelora Joko Samudro itu kan ke jalan raya gitu loh. Jadi kayak agak ngeri banget ya, bukan cuma yang nonton tapi yang lewat sekitar stadion juga nggak kena. Ya artinya kenyamanan untuk berkendara juga nggak bisa, dan ini jujur aja gue menghimbau lah pada para supporter. Kita nih 135 something lah ya, kurang lebih korban jiwa terbesar sedunia, nomor 2 ya. Dan itu bukan prestasi bagus. Benar. Dan maksud gue jangan sampai kejadian lagi juga bagaimana para keamanan juga tindakannya jangan represif, tapi juga supporter juga jangan sampai membuat keamanan juga terdesak untuk melakukan hal-hal yang akhirnya berakibat fatal. Iya, kemana ketika slogan-slogan saat waktu baru-baru tragedi Kanjuruhan itu terjadi ya, maksudnya slogan persatuan, perdamaian, terus tidak ada anarkis gitu. Ternyata sekarang masih seperti itu gitu loh. Yang terjadi itu sangat disayangkan banget buat gua. Masih belum ada pendewasaan. Memang berat untuk memberitahu ke grassroots, tapi setidaknya yang di grassroots ini juga harusnya paham gitu loh dengan aturan. Ya gua sih menyayangkan aja lah, bener sedih saya ngeliat kemarin kejadian di Gresik. Kalau Gresik itu kan protes ke manajemen, mereka akhirnya malah bentrok dengan polisi ya. Nah, yang ini Aceh. Ada lagi di Aceh. Ini Aceh ini juga lucu. Aceh juga lucu gitu loh. Nggak tahu ada provokasi atau apa, tapi setidaknya apapun yang dilakukan sama supporter di Stadion Harapan Bangsa itu gitu, itu tidak bisa dibenarkan loh, mengintimidasi pemain, melempari pemain gitu loh. Terus ada kita tahu ada intimidasi juga di situ. Jadi primitif. Jadi ibaratnya itu sangat-sangat benar-benar kita mau dibawa kemana sepak bola kita kalau kayak gitu terus gitu, kalau nggak ada pendewasaan. Ya itu dia, keinginan untuk berprestasi tapi tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Artinya supporter adalah mensupport, bukan anarkis, bukan juga bersikap berlebihan kepada tim lawan. Karena ingat itu ada yang namanya kalau di supporter gitu ada unsur balas dendam juga bisa terjadi. Nah itu dia. Ini kan yang nggak habis-habis. Ini sekarang yang jadi panas di sosmednya itu. Betul sekarang kan? Jadi sosmednya yang jadi panas itu gitu loh. Jadi ada nanti supporter dari klub A. Wah nih lo kemarin gitu pemain gua, tim gua. Wah, nanti tunggu lo ntar pas main di tim ya itu kan jadi nggak bagus kayak gitu. Jadi memupuk dendam, memupuk konflik gitu loh. Nah ini yang menurut gua agak PR banget gua melihatnya. Ya semoga ya kalau lu sendiri, kalau misalnya lo jadi ketua PSSI, kebijakan untuk penonton itu lo kira-kira akan seperti apa? Gini ya. Ini adalah masalah yang sebenarnya sudah sangat berlarut-larut ya. Ini PR lama yang sebenarnya sudah coba diurai. Kemarin kan sudah ada Persatuan Nasional Supporter Seluruh Indonesia ya. Gue lupa namanya. Pokoknya PNSSI itu kan dibentuk waktu itu di Kuningan. Terus di situ kan ibaratnya untuk memudahkan koordinasi di tiap regional kalau nggak salah. Atau di tiap provinsi ya, gue lupa lah. Di situ kelompok-kelompok supporter perwakilannya hadir, terus di situ mereka bersepakat gitu loh. Ya ibaratnya mendukung tim secara sportif lah ibaratnya. Siap menang, siap kalah, harusnya kan seperti itu. Betul. Nah, ketika ada keributan yang terjadi, contoh kayak di Gresik, itu turun tuh teman-teman dari PNSSI yang di Jawa Timur. Terus yang kemarin di Tangerang juga. Jadi gampang untuk bisa melacak ataupun mengkoordinir, siapa nih kira-kira yang ada di atasnya nih untuk bisa mengkonsolidasi tragedi yang ada, insiden yang terjadi gitu, biar bisa ditindaklanjuti dan tidak terulang lagi. Tapi itu kan baru mulai ya gitu loh. Ada hal yang positif gitu loh dari situ, tapi kan masih terjadi berulang. Jangan sampai terjadi dulu baru minta maaf kemudian. Nah itu larangan supporter untuk datang ke stadion tuh menurut lo efektif gak sih? Larangan supporter untuk datang ke stadion sebagai tamu atau mungkin. Kalau untuk sekarang ya berarti efektif kalau melihat apa yang ada. Kalau melihat apa yang ada ya, walaupun sebenarnya kan para supporter itu ada, ya ini kan oknum ya. Maksudnya kita mau oknum aja lah. Walaupun kita tahu siapa gitu, tapi kita mau oknum aja. Tapi banyak juga teman-teman tuh yang sudah mencoba membangun tali silaturahmi yang baik gitu. Betul. Untuk laga tandang itu mereka nantikan gitu loh. Sebenarnya ada plus minusnya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang,
Iya, emang udah. Jangan dulu lah ya. Iya, jangan dulu lah supporter tandang. Karena supporternya masih belum dewasa. Iya, belum dewasa. Dan supporter kalau misalnya kita bicara teriak-teriak, kok kita katanya supaya sepak bola maju, supporter juga libatkan bla bla bla. Iya. Ya masalahnya gini, kalian aja nggak bisa ngurus internal kalian. Iya. Dan ini juga membuat sepak bola Indonesia pun kembali di ujung tanduk menurut gua. Kalau terkait dengan banyaknya kerusuhan-kerusuhan ini terlalu dekat loh. Iya. Aceh ke Gresik ke Tangerang. Menurut gua menjadi PR lagi buat PSSI tentunya. Tapi bukan kerjaan PSSI doang, tapi juga seluruh stakeholder menurut gua seharusnya bisa. Termasuk penanganannya kah, atau ya di internal supporternya kah. Apalagi ini Piala Dunia masih berlangsung loh. FIFA masih ada di sini loh. Betul. Gila ya, FIFA ada di sini loh. FIFA ada di sini loh. Dan keluar ini. Iya, kantornya di sini. Kan ini pasti FIFA juga ngebaca juga. Rusuh nih gitu kan di Liga 1-nya gitu loh. Ya walaupun tetap pasti akan, ya kita harapkan bisa cepat kelar lah apapun itu. Oke, kita lanjut ke Liga 1. Tapi tar dulu tuh. Belum. Itu di level grassroots, petingginya juga ribut. Maksudnya petinggi ini manajemen ya. Ini yang terjadi di kemarin tuh Sada Sumut, Lubuk Pakam. Baharudin Siregar. Jadi memang anggota Exco PSSI ini lagi rame banget nih ya. Soalnya udah dilaporin juga ke polisi. Jadi Exco PSSI Bang Arya itu kan, dia di situ memarah-marahi, mempertanyakan juga kenapa Presiden Klub Persiraja Nazarudin Dekgam ada di tribun. Padahal kalau menurut dia, kamu kan sedang dalam masa hukuman. Tapi menurut versi lain memang masa hukuman itu udah selesai. Jadi harusnya tuh dia udah selesai sebelum laga itulah. Nah terus tapi ada argumen lagi ketika lu dilarang berpartisipasi di pertandingan. Ini juga ada bahasa yang mungkin ada multi tafsir ya di hukuman tersebut. Ya, ini berpartisipasi pertandingan tuh apakah mendampingi tim atau lu nggak boleh datang sama sekali ke stadion. Nah ini kan, ini multi tafsir juga. Nah terus diartikan kebanyakan mungkin tafsirnya ya sama Bang Arya, lu kalau pertandingan ya lu nggak bisa datang ke stadion. Dan dia ternyata melanggar itu di pertandingan yang dilarang. Ada bukti-buktinya. Memang ada bukti-bukti, bahkan terpampang bukti-bukti kita dia nonton tuh di official club lah gitu. Ya di situ yang dipertanyakan gitu sama Bang Arya. Nah terkait dengan insiden yang terjadi di Baharudin itu, mungkin Pak Nazarudin juga agak tersinggung juga, dan akhirnya dia bilang ada pencemaran nama baik, dia merasa. Terus sampai lari-lari ke isu etnis lah gitu loh. Gue juga nggak ngerti juga tuh kok bisa lari ke sana gitu. Tapi udah Bang Arya tuh udah ngomong nggak ada isu-isu etnis itu. Dia juga orang Aceh lah, ibarat dia orang Gayo ya kalau nggak salah. Gayo. Ya terus akhirnya tapi kemarin Senin udah dilaporin polisi tuh Bang Arya di Bareskrim. Kan Pak Nazarudin ini kan anggota DPR Komisi 3 kan. Ya ibaratnya ya ini jadi konflik di petinggi ini sebenarnya harusnya tidak bisa terjadi. Tidak boleh, jangan sampai terjadi lah. Kalau gue agak menyayangkan juga sih Bang Arya yang terkesan arogan ya. Terkesan arogan gitu. Harusnya dia kan melalui jalur, lo kan Exco gitu, melalui jalur surat aja. Lo protes ke Komdis, ya biar dia dikasih hukuman lagi gitu. Jangan sampai nunjuk-nunjuk gitu. Ya elegan lah, caranya elegan gitu. Ya terus Pak Nazarudin juga ya akhirnya mungkin agak bereaksi ya, akhirnya terjadi. Gua rasa sih harusnya sih bisa damai. Ya harusnya bisa damai lah ya. Ya mudah-mudahan bisa damaikan, karena kita juga nggak butuh yang kayak gitu. Iya betul. Kita butuhnya pertandingan berjalan lancar, prestasi bagus. Betul. Itu yang terjadi di Borneo. Iya. Borneo di mana semakin kuat di puncak klasmen sementara, dan Felipe Cadenazzi ini terus produktif ya. Ini bisa dibilang dia itu kayak telat panas ya. Karena bagus di akhir-akhir, bukan di akhir, di sekarang-sekarang ini. Pekan 18 sampai 20 membuat hat-trick, brace dan 1 gol. Kalau lo ngeliat Borneo, berapa persen sih lo bakal yakin mereka juara? Masih ada championship sih soalnya. Itu dia ya. Kalau di fase reguler gue yakin dia bisa pertama. Ya? Dia pertama masih bisa. Karena konsisten banget ya mainnya. Dan secara kedalaman squad juga solid udah. Solid. Tapi yang gue iniin Borneo pantas lah ada di posisi pertama sekarang. Kalau ngelihat dari kinerjanya segala macam ya. Betul. Nah kalau kita bicara Borneo, di bawahnya tuh ada Persib Bandung. Yang lucunya lagi gacor-gacor ya, justru ngelepas Levi Madinda. Yang ngelepas karena kan masa pinjamannya. Terus kayaknya juga minta ditebus ya kalau nggak salah JDT. Dan kayaknya harganya ketinggian gitu. Karena memang performanya juga oke. Ya ada barang lah. Bener. Tapi kalau lo melihat sendiri nih, mereka malah rekrut kiper baru. Siapa namanya?
Kevin Ray Mendoza. Ya ini gue juga. Lo ngeliatnya benar-benar belum sih, kan udah ada siapa si Teja Pakualam. Terus di bawahnya kan juga Fatul ada juga bagus. Iya, makanya gue agak Fitrul bagus. Fitrul juga bagus. Dan gue ngelihat agak aneh sih ketika mereka menambah pemainnya di posisi kiper. Yep. Tapi ya mungkin si Coach Bojan Hudak punya penilaian sendiri kali ya. Ya terlepas dari ya ada yang bilang itu pemainnya Bojan atau gimana, tapi gue ngelihatnya nggak perlu harusnya. Tapi emang semua pemain Persib kan pemainnya Bojan kan? Iya benar. Kan? Iya. Gue curiga sih salah satu kiper dari ini dari Persib pindah ke Bayangkara kali. udah tutup ya. Udah tutup. Kita syuting ini hari terakhir. Hari terakhir ya. Ya, kita nggak tahu kan. Iya benar. Tapi yang agak mengagetkan adalah mantan pemain Juventus nih. Iya. Yang di baru nih, Stefano Beltrame. Iya. Gue kira adanya Fabiano, ternyata bukan. Enggak dong, namanya Beltrame. Tapi kalau lihat dari track recordnya pernah main di Juventus, terus namanya nggak terlalu nggak banget ya. Nggak kayak siapa yang timnas junior Italia main di Persija gitu. Kemarin. Siapa? Oh si Gajos atau Kudela. Bukan, yang pemain yang Mota. Oh Mota kan, ya. Kalau Mota jelas pemain timnas Italia. Pemain inti gitu. Iya Italia. Kalau ini Italia junior. Timnas Italia junior. Dia posisi winger atau enggak attacking midfielder. Oh berarti untuk Levi Madinda berarti ya? Iya betul. Ya mudah-mudahan aja memang jadi pengganti yang sepadan sih harusnya ya. Kalau ngeliat rekam jejaknya, walaupun ke sini-sini kan bukan di klub yang punya nama besar lah gitu. Tapi secara pengalaman dia pernah di timnas junior Italia, harusnya punya kualitas pemain ini gitu loh. Tentu. Ya kita harapin ya. Gue sih ngeliat siapa yang bakal dilepas setelah didatangkan Stefano Beltrame ini. Apakah Daisuke Sato? Jangan-jangan Daisuke Sato bener ke Bayangkara. Bener kan? Arahnya ke sana lagi. Arahnya ke sana lagi ya. Kalau nggak ke Bayangkara kemana lagi ya? Gue juga Persis. Biasanya yang bisa iniin. Tapi Persis banyak banget back sayapnya loh. Oh iya ya. Ya masih inilah. Masih oke lah ya. Masih sangat mungkin. Tapi Madura United yang seperti biasa ngegas di awal. Ya. Sekarang makin terpuruk, apalagi kita tahu bahwa petingginya juga terjerat kasus korupsi. Ya. Nah kalau misalnya nasib mereka gimana nih? Apakah Sriwijaya Part 2? Atau kayak gimana nih menurut lo? Kalau gue ngeliat dari yang performa sekarang ya kan udah agak mudah-mudahan, gue rasa sih dia masih bisa terselamatkan. Setidaknya tidak degradasi. Tinggal yang harus dipikirkan adalah bagaimana musim depan sebenarnya. Ya, kalau untuk sekadar bertahan, gue yakin masih bisa bertahan Madura United. Tapi siapa Brando tuh pindah kan? Nah ini yang menarik. Gila, Brando ini mungkin pertama kali di Indonesia dia bermain dalam satu pekan di dua klub yang berbeda. Iya. Jadi pekan 20 ini dia main tanggal 23 ya. 23 sama Madura United. Cetak gol. Tadi malam kalah tuh ya waktu itu 2-1 ya sama Bali United. Nah, terus semalam tanggal 2 semalam tuh tanggal berapa? Iya, tanggal 27. Awal lawan Bayangkara dia main dan ngasih assist. Ini baru kejadian di Indonesia pertama kali loh. Lo rekor. Seharusnya nggak boleh nggak sih? Boleh lah, kan masa jeda transfer. Enggak, maksud gue di pekan yang sama gitu. Ya. At least di pekan yang sama. Kalau udah didaftarin mah nggak masalah dong. Masalahnya emang jadwal sih ya. Jadwalnya kan dia agak-agak memang ada jedanya juga gitu. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat teman-teman Madura United. Karena memang di Indonesia tuh sering terjadi ya. Iya, beberapa pemain asingnya juga kayak Jaja juga katanya tuh dilirik sama Persebaya. Terus si siapa? Francisco Rivera ke Persis Solo. Lulinha juga kayaknya gue lupa. Persebaya juga atau Persis Solo gitu, gue juga lupa. Pokoknya banyak pemain asingnya tuh yang tapi pemain asingnya bagus gitu dan cepat banget beradaptasi dengan iklim sepak bola di Indonesia. Betul. Seperti itu. Nah, ngomong tadi malam Bayangkara seri 2-2. Iya. Late goal dari Ragil memupus 3 poin pertama Persija bersama Gustavo Almeida yang belum kelihatan. Cepat diganti dia. Iya, belum kelihatan kontribusinya. Terus juga Simic juga menjadi jing di mana Simic masuk nggak lama terjadi kebobolan. Iya. Lalu ada gol juga yang dianulir. Iya. Junior Belanda tadi kita udah bilang, tapi yang menarik memang Bayangkara. Apakah bisa terselamatkan dengan Iputu Gede, Witan Sulaiman, Brandau, lalu tadi siapa Satria siapa? Yang dari Rans? Arif Satria. Nah, menurut lo
banyak termasuk ada Zulfahmi yang pemain timnas Singapura. Pemain timnas Singapura tuh juga kemarin oke lah kalau gue bilang gitu. Gue ngerasa pemain-pemain baru yang didatangi kalau ngeliat performa semalam didatangkan. Iya, yang didatangkan itu oke. Memang pada permainan semalam bisa dibilang kalau gue ngelihat Bayangkara tuh oke di babak pertama. Oke. Nah, Persija itu agak membaik di babak kedua ketika Brandao diganti. Okay. Itu agak mulai hidup tuh beberapa pemain gitu loh, terutama dari sisi sayap ya. Dan gue ngelihatnya Bayangkara ini punya prospek yang oke asal mereka bisa konsisten karena ini berat juga ya. Kalau untuk mengejar sampai minimal 40 poin, kalau gue ngelihatnya gitu minimal 40 poin tuh bisa lah lo nggak degradasi gitu loh. Nah ini kalau ngelihat sisa pertandingan yang ada kan berarti sekarang mereka sudah 20 pertandingan. 20 pertandingan berarti masih ada sisa 14 lagi lah. Ya 14 lagi harusnya ngejar 40 poin. 14 di 7 aja udah 21 kalau misalnya laga kandang ya. Iya. 7 lagi cari seri-seri aja. Tapi gampang ya. Nggak gampang. Karena mereka putaran pertama tuh sangat terpuruk. Iya. Dan walaupun sudah mengambil beberapa pemain, belum juga meraih 3 poin menghadapi Persija. Nah, itu dia. Kemarin tuh harusnya kans mereka. Cuma ya akhirnya cuma dapat 1 poin, itu pun di menit akhir mereka bisa ngegolin si Ragil. Itu dia. Dan kalau Persija sendiri? Ya Persija sendiri masih begitu aja, ditinggal beberapa pemainnya. Ya Gustavo Almeida nggak langsung nyetel. Tapi kemarin tuh memang tidak terlepas dari lini tengahnya nggak bisa distribusin bola ke dia. Kalau gue ngeliatnya ya. Kehilangan Witan nggak sih? Iya. Kalau gue bilang kan Witan kan ngeklik di 2-3 pertandingan terakhirnya bersama Persija kan, dan membuat Persija bahkan meraih 2 kemenangan penting. Nah kalau lo melihat sendiri, Witan nih ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Witan, dan apakah Persija layak untuk memainkan kembali Rico jadi Trisula bersama siapa Rio Matsumura dan juga Gustavo Almeida? Nah, ini gue yang nggak ngerti dengan skemanya Thomas Doll, dia masih pakai 3-5-2 ya. Kalau nggak salah pakai 2 striker. Iya, pakai 2 striker. Rio Matsumura itu free roll, bergerak bebas gitu. Sementara ada striker ujung tombaknya nomor 9 yang dimiliki gitu. Ternyata nggak berfungsi semalam. Memang harus ada pendampingnya Rio Matsumura. Nggak bisa Rio Matsumura itu inian sendiri gitu. Harus jadi Trisula. Sedangkan kemarin di posisi sayapnya bisa dimatiin semua sama Putu Gede. Kemudian agak ketekan sama Jose Brandao. Makanya itu yang gue bilang tadi. Ketika Jose Brandao diganti, justru Persija bisa agak lebih menekan. Lebih cair gitu. lagi. Iya, lebih cair lagi. Ya menjadi PR memang bagi Persija di saat timnya lagi kondusif. Kehilangan seorang Witan, bahkan ada reaksi keras dari Rio Matsumura dengan memposting Instastory yang tidak menyangka karena dia ngerasa udah klik dengan Witan seperti itu. Ya kita tinggalkan lagi aja pertandingan-pertandingan di Liga 1 dan Liga 2. Sekarang kita punya prediksi di pekan ke-21. Kita cepat aja Rans Nusantara Persebaya. Ini di kandang Rans ya? Di kandang Rans. Kalau gue sebut pertama berarti tuan rumah. Oh, Persebaya aja. Wow. Lo emang bener Rans lagi turun? Enggak, Rans lagi turun performanya. Banyak yang diserang lo. Fans Cipung nyerang lo. Gue minimal imbang lah. Oh, imbang. Oke. Persik Kediri Dewa United. Persik Kediri. Gue Persik Kediri lagi oke ya. Menang tandang ke Arema. Betul. Luar biasa nih Persik Kediri nih. Barito Putra Borneo. Ini berat ya. Derby Kalimantan. Derby Papandayan namanya. Derby apa? Papandayan. Oh, Papandayan. Papandayan namanya. Gua ngelihat dari tren positifnya kayaknya harusnya sih imbang nih. Gue Borneo sih. Menarik nih. Kita lihat bagaimana kemampuan Borneo pada saat menghadapi tuan rumah Barito Putra. PSIS Semarang menghadapi PSIS Sleman. PSIS. Persikabo Bayangkara FC. Wah, ini seru sekali. Ini gengsi. Partai selalu gengsi institusi. Tapi gua kalau ngeliat trennya ini kayaknya Bayangkara bisa menang. Gue imbang nih. Biar gue di jalan gak ditilang. Persija Persita. Persija sih seharusnya. Tapi Persita tuh sering sekali menyulitkan Persija. Betul. Sering mencuri poin di kandang Persija dan memenangkan pertandingan di kandang mereka sendiri. Iya benar. Bali United Arema FC. Bali United. Bali. Sama gue juga Bali. Lalu ada Persib PSM Makassar. Persib Bandung. PSM Makassar Mantasari juga bagus kan? Iya kan? Gila tuh. Benar. Persis Solo Madura United. Persis Solo lah ya.
Karena memang Madura United faktor non teknisnya lagi agak sedikit berat. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau tadi juga siapa yang dipilih dari pertandingan di pekan ke-21 ya bisa juga silakan tulis di kolom komen ya. Benar. Karena ya kita lebih mengarah kepada apa yang menjadi pandangan kita aja. Benar. Jangan lupa juga like, comment, share dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Yep. Dan tentunya kita mengharapkan hal yang positif lah ya di kolom komennya. Benar. Karena jangan sampai banyak hate speech lagi lah, capek. karena video yang setelah ini juga banyak hate speech pasti. Ini pertama atau kedua nanti tayangnya? Kedua. Kedua sebelum ini. Iya. Oke, gue Dodi Zola. Gue Rasatan. Ciao.